Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini terjadi karena kasih setia Tuhan yang dengan penuh kesetiaan memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Disilahkan duduk. Tahun ini adalah tahun yang penuh arti. Menjadi guru untuk tahun yang sedang kita nanti. Suka dan duka yang telah kita lewati, semoga memberikan arti untuk hidup yang kita jalani. Selamat menutup tahun dalam cinta dan hikmat ilahi. Saudara-saudara, hari-hari yang sudah kita lalui tentu tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Kita menyakiti orang-orang yang kita kasihi, kita menyakiti sesama kita, bahkan mungkin juga menyakiti hati Tuhan. Oleh karenanya di penghujung tahun 2022 ini, mari kita menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan melalui doa pengakuan dosa secara pribadi. Disilakan. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang kerap kali menyakiti hati-Mu. Kami kurang mengasihi sesama. Kami seringkali memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Bahkan kami sering menyakiti orang-orang yang kami kasihi. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Ajaib benar anugerah.
Berdiri. Saudara-saudara, inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana ditulis dalam Mazmur 33 ayat 20 hingga 22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita saling berbagi damai dengan saudara kanan kiri kita dengan salam namaste, mengucapkan salam damai. Salam damai. Saudara, ada sukacita, ada duka cita yang mewarnai kehidupan kita di sepanjang tahun 2022, tetapi yang pasti itu semua diberikan Tuhan untuk memperkuat iman kita. Kekuatan serta penghiburan, bait 1 dan 2.
Disilahkan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita hendak mendengar merenungkan firman Tuhan dalam peribadatan syukur tutup tahun. Kita menyiapkan diri, kita bersatu hati, memohon hadirnya Roh Kudus melalui doa. Mari berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur hanya karena kasih dan perkenan Tuhan, kami Engkau izinkan untuk bersama-sama berada di penghujung tahun 2022. Ada banyak pengalaman yang berwarna yang boleh kami rasakan dan kami alami. Ada suka maupun duka, ada pertemuan, ada perpisahan, ada kesuksesan, ada kegagalan. Dan dalam sepanjang kehidupan kami meyakini itu semua karena perkenan Tuhan demi menguatkan iman kami. Ya Tuhan, dalam refleksi tutup tahun 2022 ini, kami siap untuk mendengar serta merenungkan akan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Sejenak kami mengkhususkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan akan kebenaran sabda-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang mengganggu, yang membuat kami tidak mendengarkan dengan baik, memperhatikan, bahkan berupaya untuk mengerti akan kebenaran sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus serta mulia. Hadirlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari bacaan 1 Raja-Raja 3 dengan penghayatan dituntun oleh hikmat. 1 Raja-Raja 3 kita akan perhatikan ayat 1 sampai 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 14. Dalam judul perikop, doa Salomo memohon hikmat. Demikian pembacaannya. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih,
suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta yang demikian. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang kau minta kepadaku, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jikalau engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Ibu Bapak dan saudara-saudara, ada yang suka membaca buku apapun? Ada? Ada ya pasti. Kalau membaca buku, bagian mana biasanya yang paling Anda suka? Apa? Judul. Itu berarti halaman depannya ya, covernya. Ada lagi? Tidak suka semuanya. Nah, memang kadangkala kita suka membaca bagian cover. Dan hebatnya orang Indonesia membaca judul di cover, rasa-rasanya sudah tahu semua isi bukunya. Maka kalau ada orang tanya, niki bukunya tentang apa? Ya wis kayak judulnya iku. Padahal belum dibaca. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kadangkala kita tidak telaten membaca buku. Kadang ada bagian yang sangat penting sebenarnya di bagian pendahuluan yang kerap kali kita lewati karena kita pingin buru-buru menuju kepada isi. Padahal sebenarnya kalau kita sabar dan telaten, baca bagian kata pengantar, baca bagian pendahuluan, kita akan terbantu untuk mengawali petualangan kita dengan isi buku. Tetapi memang kerap kali kita suka tidak sabar ketika membaca buku. Ada banyak halaman-halaman yang kita skip. Ini sama seperti kalau kita baca pesan teks di WA misalnya ya, yang bagi kita dua seret gitu saja wes, kira-kira isine iki. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu seperti lembaran-lembaran dan halaman-halaman buku. Dan kerap kali lembaran-lembaran itu tidak telaten kita baca. Kerap kali lembaran-lembaran buku itu seringkali pingin segera kita lompati. Segera kita skip, apalagi kalau kita sampai pada episode lembaran kehidupan kita yang sedang tidak nyaman. Biasanya langsung bertanya-tanya, iki jane kersane Gusti apa to?
Tetapi kita tidak cukup telaten dengan proses yang harus kita lalui dalam lembaran buku kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, penghujung tahun 2022 juga seperti halnya lembaran buku yang sebentar lagi akan kita lewati. Kita akan segera membuka kembali lembaran buku kita yang baru. Bagaimana dengan kehidupan kita yang lama? Sudahkah kita setia menjalani setiap proses itu ke depan, dan bekal apa yang akan kita miliki dalam memasuki lembaran baru kehidupan kita? Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah kita menceritakan ketika Sang Raja Salomo memulai lembaran baru kehidupannya sebagai seorang raja. Ibu Bapak, Salomo adalah istri dari Raja Daud bersama siapa? Ada yang tahu? Batsyeba, istri Uria. Dan kemudian ia yang masih muda kala itu dipercaya untuk menjadi raja, menggantikan Daud. Tentu bukan perkara yang mudah bagi Salomo untuk memerintah sebuah bangsa yang besar, yang kita tahu bersama bahwa mereka punya watak yang keras dan susah. Kita kalau tahu sebuah komunitas itu angel, lalu kita ditunjuk mbok penjenengan jadi ketuanya gitu, kira-kira kita akan berpikir berapa juta kali, sanesi mawon niku angel banget kelompok niku gitu. Ojo nang kono kula mboten saguh pokoke nek kan mimpin gitu ya. Nah, Salomo tahu betul Ibu Bapak dan saudara-saudara bagaimana sikap wataknya orang-orang Israel. Dan ia yang masih muda kala itu dipercaya untuk memasuki lembaran kehidupan barunya menjadi raja bagi Israel. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, saat itu memang Yerusalem sedang mengalami kehancuran dan mezbah persembahan belum dibangun kembali. Oleh karenanya Salomo kemudian mempersembahkan korban bakaran di Gibeon. Dan luar biasa bahwa persembahan yang diberikan oleh Salomo kepada Tuhan berjumlah 1000 korban bakaran. Kita bisa bayangkan kalau kita lagi suka lihat Idul Adha di tetangga-tetangga begitu, di masjid lingkungan kita, mereka menyembelih sapi barangkali berjumlah 5 atau kambing 10 saja rasanya sudah banyak sekali. Nah, Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan. Dan kemudian setelah itu Salomo bertemu dengan Tuhan di dalam mimpi, disebutkan di dalam ayat 5. Jadi memang dalam kisah-kisah perjanjian lama, mimpi itu seringkali dipakai sebagai sarana Tuhan untuk menjumpai manusia. Kita ingat misalnya tema Natal yang kemarin kita pergumulkan itu kan orang Majus juga diingatkan pulang melalui negeri jalan lain karena berjumpa Tuhan melalui mimpi. Jadi syukurilah mimpi. Nanti kalau ada yang tidur jangan dibangunkan, itu lagi bertemu Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, dalam mimpinya ketika ia berjumpa dengan Tuhan, ternyata bukan kekuatan, bukan kejayaan, bukan kemenangan yang dimintakan oleh Salomo kepada Tuhan, tetapi hikmatlah yang dimintakan oleh Salomo kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, hikmat itu apa sih sebenarnya? Kata hikmat kalau dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata hokmah atau cakam. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani, kata hikmat itu dikenal dari kata Sophia. Jadi kalau mungkin ada yang punya anak atau saudara bernama Sophie, itu artinya hikmat. Dan secara hurufiah, saudara-saudara, Sophia itu berarti
penggunaan yang bertanggung jawab. Jadi hikmat itu adalah kemampuan hidup dengan bertanggung jawab. Orang yang berhikmat kalau berkata-kata itu kata-katanya bisa dipertanggungjawabkan. Orang yang berhikmat kalau memutuskan sesuatu, keputusannya adalah keputusan yang bertanggung jawab. Orang yang berhikmat kalau dia bertindak, tindakannya adalah tindakan yang bertanggung jawab. Kira-kira begitu secara sederhana kita memaknai hikmat. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, bagaimana dengan lembaran baru yang akan kita masuki di tahun 2023? Apa yang akan kita mintakan pada Tuhan di tahun 2023? Pekerjaan, pasangan hidup, kesuksesan, itu tidak salah dan itu patut kita mintakan pada Tuhan. Tetapi jangan lupakan untuk meminta pula hikmat dari Tuhan. Sehingga di tahun 2023 kesuksesan yang kita miliki, keberhasilan yang kita miliki adalah keberhasilan yang bertanggung jawab. Ketika kita berbicara pada orang lain, bicaralah dengan hikmat. Artinya kata-kata kita bertanggung jawab. Hati-hati, jangan mudah menyakiti orang lain. Ketika kita berbicara, pikirkan dulu sebelum bicara. Kira-kira kata-kata saya menyakiti orang lain atau tidak? Tindakan kita adalah tindakan yang berhikmat, yang bertanggung jawab. Dan setiap pekerjaan dan karya kita adalah karya yang bertanggung jawab. Selamat mengakhiri tahun 2022. Selamat mempersiapkan diri dalam beberapa jam ke depan untuk memasuki lembaran baru 2023. Kiranya hikmat dari Tuhan membersamai kita bersama. Amin. Tuhan memberkati. Kita masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan sepenuh hati, marilah kita nyatakan pengakuan iman kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang kami rasakan tidak pernah berhenti. Terbukti karena kasih Tuhan,
Pada kesempatan saat ini kami mengkhususkan waktu beribadah kepada Tuhan di penghujung tahun 2022. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh mengingatkan akan keberadaan kehidupan kami. Senyatanya kami belum bisa hidup dengan hikmat Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, kami mohon pengampunan yang datangnya dari-Mu. Biarlah kami berupaya, berusaha di tahun 2023 kami hidup di dalam hikmat Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu semua tidak hanya untuk kepentingan diri kami, tetapi untuk sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Perjalanan kehidupan kami di lembaran yang baru yang esok akan kami tapaki, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Saat ini ya Tuhan, kami hendak bersyukur kepadamu untuk perjalanan panjang di mana Engkau sudah memimpin dan membimbing keluarga kami. Kami bersyukur untuk setiap lembaran-lembaran yang sudah terjadi dan sudah kami jalani. Ada banyak pengalaman berharga. Jikalau sampai saat ini kami bisa berdiri seperti saat ini, kami yakini itu semua karena berkat Tuhan. Kami bersyukur pula untuk pemeliharaan Tuhan atas gereja kami, GKJ Wates. Biarlah setiap pengalaman berharga yang sudah diterima dirasakan oleh gereja kami, pada akhirnya boleh mendatangkan berkat kebaikan untuk masa-masa yang akan datang. Kami juga hendak bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan bagi bangsa dan negara kami. Dan kami hendak menyerahkan seutuhnya keberadaan bangsa dan negara kami ini kepada Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami di dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga apa yang dikerjakan, dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hendak menyerahkan orang-orang terkasih kami yang sudah lanjut usia seutuhnya kepada Tuhan, Tuhan yang pelihara dengan kekuatan dan kesehatan pemberian-Mu. Kami juga hendak memohon berkat Tuhan bagi orang-orang terkasih kami yang saat ini mungkin sedang merasakan kelemahan fisiknya, atau bahkan saat ini sedang dalam keadaan sakit. Baik yang ada di tempat ini, di rumahnya masing-masing, ataupun di rumah sakit. Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang menyinari hati dan pikirannya, sehingga di tengah menghadapi sakit penyakitnya senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, dan setiap proses yang menjadi bagian boleh dijalani dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Tuhan Yesus, kami hendak menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi-pribadi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami meyakini Engkau mendengar apa yang menjadi seru dan doa kami. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tempat kami menaruhkan setiap pengharapan-pengharapan kami. Dan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita haturkan persembahan kita yang sudah kita siapkan dari rumah. Dengarlah perintah Tuhan kepada orang Israel yang menghadapnya agar datang. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dari Ulangan 16 ayat 17. Marilah kita haturkan persembahan ini dengan diiringi Kidung Jemaat 403 bait pertama dan kedua. Hujan berkat kan tercurah. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali hamba-Mu menghadap-Mu, mengucap syukur atas berkat karunia yang boleh hamba-Mu terima sampai saat ini. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami mempersembahkan sedikit rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga bermanfaat untuk berpelayanan kami di gereja-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengelola persembahan, kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, setelah menerima berkat rohani, Tuhan tidak melupakan berkat jasmani yang akan kami terima pada malam hari ini. Kiranya membuat badan kami menjadi sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan beri keselamatan kepada kami, sehingga bisa bertemu keluarga kami dalam keadaan sehat dan selamat. Banyak salah dan dosa dalam hamba-Mu berdoa, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan menutup lembaran halaman demi halaman kehidupan di tahun 2022. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan
Dengan cinta dan hikmat-Nya Dia menuntun kita. Berdasarkan pengalaman itu, kita percaya bahwa di masa mendatang Tuhan akan menjadi kawan yang menuntun kita untuk membaca buku kehidupan di masa mendatang. Kami mengimani sabda Tuhan dan berserah pada tuntunannya. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dalam tiang lawanmu. Juru selamat, ke perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Dia menumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku, bagimu selamanya. Bagimu selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Ingatlah janji Tuhan Yesus. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa dalam menapaki hari-hari di masa mendatang. Amin. Oh